Ya, bisa langsung gerak ya, Mas. Ya. Cek. Gini keren. Sudah bisa saya mulai, Bu? Ya. Tes, suara saya terdengar teman-teman yang di Zoom. Ya Mas, terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuli dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Iwan Fali Pasaribu, dan rekan saya Mas Kristiana Eka Sandi dan Mbak Ismi. Next. Yang pertama itu ada tren terkini terkait strategi dan perencanaan sumber daya manusia. Belakangan ini, peran strategis SDM telah ditekankan karena perusahaan menyadari bahwa karyawan yang berkualifikasi tinggi diperlukan untuk mencapai tujuan strategis mereka, yakni adalah perusahaan. Lingkungan strategis diperkirakan akan terus berubah seiring dengan munculnya tantangan baru yang memaksa perusahaan untuk lebih memanfaatkan karyawannya. Ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjadi lebih sukses, yang kesemuanya memerlukan dukungan bimbingan dari para pemimpin SDM mereka, yakni bisa manajer ataupun di atasnya lagi. Kemudian tren strategi dan perencanaan saat ini, yang pertama itu ada peran strategis di masa depan. Kemudian yang kedua ada isu-isu strategis dalam dunia bisnis, kemudian ada globalisasi, perubahan zaman yang semakin maju. Kemudian yang keempat ada perencanaan SDM sama dengan perencanaan strategis. Mengapa? Karena pemimpin SDM harus memahami cara terbaru untuk membantu perusahaan menemukan dan mempertahankan talenta yang tepat. Kemudian ada merger dan akuisisi. Next. Kemudian perencanaan strategi organisasi. Perencanaan strategis adalah proses mendefinisikan strategi dan arah organisasi dan mengalokasikan sumber daya, baik di sini aset dan orang, untuk mencapainya. Organisasi yang sukses terus-menerus menangani proses bisnis inti ini. Rencana strategis memberikan arahan dan peta jalan untuk alokasi sumber daya di seluruh organisasi. Next. Dan memasuki formula strategi, di sini ada dua, yakni ada kekuatan internal dan eksternal dari suatu perusahaan, dan yang kedua ada analisis SWOT, yakni strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk yang formulasi strategi ini, siklus perencanaan strategis biasanya mencakup periode 3-5 tahun, meskipun beberapa perusahaan melakukan perencanaan jangka panjang yang dapat berlangsung selama 10 tahun atau lebih. Ketika mengembangkan rencana strategis, manajemen selalu memperhitungkan kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan, termasuk kondisi yang ada di industri secara keseluruhan. Kekuatan pendorong di balik proses perencanaan strategis adalah misi organisasi, yang merupakan alasan utama keberadaan organisasi dan apa yang membuatnya unik. Pernyataan misi biasanya ditentukan oleh pendiri atau kepala organisasi dan menentukan arah keseluruhan dari perusahaan. Kemudian ada analisis SWOT. Proses perencanaan dimulai dengan penilaian keadaan saat ini dan lingkungan bisnis yang mungkin relevan dengan siklus perencanaan strategis. Analisis SWOT adalah titik awal yang umum karena memungkinkan manajer untuk mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi organisasi. Kemudian ada strategi baik versus buruk. Banyaknya perusahaan menurut pengakuan mereka sendiri menciptakan strategi jangka pendek. Dalam sebuah penelitian yang dari materi, perusahaan konsultan McKinsey meminta 2.000 eksekutif untuk menilai strategi perusahaan mereka dalam 10 langkah strategis dan menemukan bahwa 35% eksekutif percaya bahwa perusahaan lulus ketiga tes tersebut. Ini adalah tujuannya. Ide membutuhkan waktu sebanyak mungkin. Jika mereka memiliki ide yang berguna, mereka akan memecahkan masalah perdagangan reguler. Kemudian kemampuan manajer, strategi yang efektif sering bergantung pada manajer yang bersedia untuk menilai secara dekat kondisi saat ini dan mengembangkan rencana permainan yang memungkinkan perusahaan untuk mengatasi hambatan
dan mempertahankan kinerja ataupun kesuksesan organisasinya. Next. Kemudian ada sumber daya manusia dan strategi. Suatu strategi memerlukan keterampilan khusus yang saat ini tidak tersedia di perusahaan. Akan membutuhkan waktu untuk merekrut orang yang memiliki keterampilan tersebut atau melatih karyawan saat ini untuk beradaptasi dengan strategi baru. Manajemen strategis SDM atau Human Resource Management memberikan masukan untuk perencanaan strategis dan mengembangkan inisiatif SDM khusus untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Elemen penting dari manajemen sumber daya ini adalah menciptakan proses di perusahaan yang membantu menghubungkan kinerja karyawan dengan tujuan strategis perusahaan. Misalnya, beberapa berpendapat bahwa SDM harus menjadi mitra strategis dengan memberikan aspirasi kepada perusahaan dan berfungsi sebagai inspirasi untuk perencanaan strategis. Next. Sebelumnya. Oh, ada. Kemudian ada strategi sumber daya manusia untuk daya saing global. Bahkan organisasi yang beroperasi terutama di pasar domestik menghadapi tekanan dari pesaing asing. Rantai pasokan sering tersebar secara internasional dan praktik bisnis asing mempengaruhi operasi. Kemajuan teknologi telah menghilangkan banyak hambatan yang sebelumnya terbatas beroperasi dalam skala global. Bagi SDM, untuk melengkapi strategi organisasi, ia harus mempertimbangkan bagaimana menggabungkan strategi SDM dengan strategi perusahaan. Dua topik internasional yang menjadi dasar strategi SDM yang dikembangkan untuk menunggu strategi organisasi adalah strategi offshoring dan strategi kepegawaian. Strategi offshoring ini tekanan kompetitif untuk menurunkan biaya telah mengakibatkan banyak pekerjaan dipindahkan ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua, strategi kepegawaian global, berbagai macam alternatif dapat dipertimbangkan ketika merencanakan kepegawaian operasi global. Solusi optimal ini adalah menggabungkan keahlian karyawan lokal dengan pengetahuan khusus organisasi dan karyawan dari negara luar atau negara asing. Kemudian ada leadership atau pengembangan kepemimpinan. Ini sangat penting dalam organisasi global karena lebih banyak pekerjaan manajemen puncak memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang manajemen internasional. Memimpin dalam budaya yang berbeda membutuhkan keterampilan yang sangat bervariasi dan organisasi dapat memberikan pelatihan formal dan tugas pekerjaan yang mengembangkan pemimpin. Kompensasi yang efektif dan proses seleksi juga diperlukan untuk memastikan bahwa individu yang tepat tertarik dan dipilih untuk penugasan internasional ini. Oh, ganti ya. Slide berapa sih? Udah slide. Ya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Isna untuk melanjutkan presentasi kami dari kelompok 1. Selanjutnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia di situ sendiri artinya adalah proses menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan orang sehingga organisasi dapat memenuhi tujuan strategisnya. Fokus perencanaan SDM di situ adalah memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat, waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Proses perencanaan SDM, next. Back lagi. Oke. Langsung proses perencanaan SDM. Di situ ada analisis lingkungan. Proses pemindahan lingkungan melibatkan penilaian kondisi lingkungan eksternal dan internal. Di situ banyak dari kekuatan ini tidak berada dalam kendali perusahaan, tetapi harus dipertimbangkan dalam proses pemindaian karena dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis.
Yang pertama ada analisis lingkungan, yang di situ proses pengembangan kepemimpinan dan perencanaan suksesi memastikan bahwa talenta berkualitas tinggi akan tersedia untuk menjalankan strategi bisnis. Kemudian kita perencanaan ketersediaan tenaga kerja eksternal. Di situ ada faktor ekonomi dan pemerintah, ada evaluasi geografis dan kompetitif, mengubah pertimbangan tenaga kerja. Kita bahas satu-satu dulu untuk faktor ekonomi dan pemerintah. Maksudnya di situ apa? Siklus ekonomi umum dari resesi akan mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor-faktor di situ biasanya sangat berpengaruh pada suku bunga, inflasi, penurunan atau pertumbuhan ekonomi, serta mempengaruhi ketersediaan pekerja dan harus mempertimbangkan ketika rencana dan tujuan organisasi dan SDM itu dirumuskan. Di situ pengaruhnya ketika jumlah yang memenuhi syarat yang mencari pekerjaan meningkat, yang seringkali memudahkan perusahaan untuk mengisi beberapa pekerjaan. Tapi ketika menurunnya tingkat pengangguran, semakin sedikit karyawan potensial yang tersedia. Artinya, perusahaan harus memberikan kompensasi yang lebih menarik untuk merekrut karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, ke evaluasi geografis dan kompetitif. Misalnya, kalau evaluasi geografis dan kompetitif itu dalam artian langsung persaingan langsung. Persaingan langsung adalah kekuatan eksternal lain yang penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Kegagalan untuk mempertimbangkan pasar tenaga kerja yang kompetitif dan untuk menawarkan skala gaji dan manfaat yang sebanding dengan organisasi di industri umum dan lokasi geografis yang sama dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Misalkan persaingan global untuk tenaga kerja yang semakin intensif ketika pesaing global mengalihkan pekerjaan dan pekerja di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, mengubah pertimbangan tenaga kerja. Di situ perubahan signifikan dalam angkatan kerja, baik di Amerika Serikat maupun secara global harus mempertimbangkan saat memeriksa tenaga kerja luar selama perencanaan SDM. Misalnya, banyak memberi pekerja menyediakan tempat kerja yang fleksibel yang memungkinkan karyawannya menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab pribadi. Jadi perusahaan itu mengurangi peluang ini karena bisnis mereka menjadi lebih ramping akibat resesi baru-baru ini. Perusahaan telah merencanakan kekurangan tenaga kerja karena brand-brand yang diciptakan oleh pensiunnya pekerja yang lebih tua. Next. Ada perencanaan ketersediaan tenaga kerja eksternal. Di situ kebutuhan organisasi harus dibandingkan dengan pasokan tenaga kerja yang ada. Yang pertama, ada audit pekerjaan saat ini dan masa depan. Di situ maksudnya titik awal untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tenaga kerja internal adalah audit terhadap pekerjaan yang diharapkan dalam periode perencanaan. Sebagian besar data yang diaudit harus tersedia dari database kepegawaian dari organisasi yang ada. Selanjutnya ada inventarisasi kemampuan karyawan dan organisasi. Dari inventarisasi karyawan ini ada hal yang sangat penting. Misalnya demografi karyawan individu, itu meliputi usia, masa kerja di organisasi, waktu dalam pekerjaan sekarang. Kemudian ada kemajuan karir individu, pekerjaan yang dipegang oleh seseorang, waktu di setiap pekerjaan, tingkat pendidikan, pelatihan, promosi, ataupun perubahan pekerjaan lainnya, dan tingkat gaji. Selanjutnya misalnya ada data kerja kinerja individu dari prestasi kerjanya, pertumbuhan keterampilan, dan hubungan kerja antar pekerja yang lain. Next. Peramalan pasokan dan permintaan SDM. Peramalan di sini menggunakan informasi dari masa lalu dan sekarang untuk memprediksi kondisi masa depan. Ada beberapa metode, ada 3 metode dan periode peramalan. Maksudnya di sini adalah metode peramalan sumber daya manusia berkisar dari tebakan terbaik manajer hingga simulasi komputer yang ketat dan kompleks.
Di situ untungnya orang yang berpengalaman biasanya mampu meramalkan dengan cukup akurat untuk secara positif mempengaruhi perencanaan organisasi dalam jangka panjang. Yang kedua, memprediksi permintaan atau kebutuhan SDM. Permintaan SDM dapat diramalkan dengan mempertimbangkan lowongan tertentu yang mungkin terjadi. Kemudian ada memprediksi pasokan ketersediaan. Di situ maksudnya adalah mempertimbangkan pasokan eksternal dan internal. Mungkin agak lebih mudah dihitung ketika supply dari ketersediaan SDM secara eksternal maupun internal. Pasokan eksternal dari karyawan potensial yang tersedia untuk organisasi dapat diidentifikasi. Misalkan dari populasi angkatan kerja, tren dalam industri, dan banyak faktor yang lebih kompleks dan saling terkait yang harus dipertimbangkan. Sedangkan pasokan internal itu adalah mempertimbangkan jumlah perekrutan eksternal dari karyawan yang berpindah dari pekerjaan mereka saat ini ke pekerjaan lain melalui promosi, perpindahan lateral, dan penurunan pangkat. Selanjutnya ada pasokan permintaan tenaga kerja. Karena tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengantisipasi dari bereaksi terhadap peristiwa dan kondisi di masa depan, manajer harus mengevaluasi dan merevisi rencana strategis secara berkala, menarik, dan mempertahankan talenta yang tepat merupakan tantangan berkelanjutan karena kebutuhan bisnis berubah dari waktu ke waktu. Maksudnya di situ adalah pasokan permintaan tenaga kerja adalah memiliki pekerja yang cukup dengan kualifikasi yang tepat, sangat penting jika rencana strategis ini bisa dicapai. Di situ ada beberapa permintaan tenaga kerja ya dia. Mengelola kelebihan bakat. Mengelola kelebihan bakat itu adalah surplus bakat dapat dikelola dalam rencana SDM strategis dalam beberapa cara. Contohnya pengurangan jam kerja atau kompensasi untuk mempertahankan karyawan yang memenuhi syarat. Manajer untuk sementara dapat melembagakan pengurangan jam kerja. Misalkan di situ ketika individu berhenti, meninggal atau pensiun itu tidak diganti menggunakan menggunakan perekrutan tambahan, berarti tidak ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi mereka yang tetap harus menangani beban kerja yang sama dengan lebih sedikit orang. Selanjutnya ada pertimbangan hukum untuk pengurangan tenaga kerja. SDM harus dilibatkan selama penyesuaian tenaga kerja untuk memastikan bahwa organisasi tidak melanggar perundang-undangan non-diskriminasi atau undang-undang lain yang mengatur pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga, mengelola kekurangan bakat. Mengelola kekurangan bakat di sini dapat diatasi melalui lembur, mengurangi pergantian, menggunakan pekerja tidak tetap atau outsourcing. Next. Masih aku? Oke. Perencanaan SDM dalam merger dan akuisisi. M&A yaitu merger dan akuisisi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pertumbuhan dengan menggabungkan dua perusahaan yang ada dan menciptakan perusahaan yang lebih kompetitif. Di situ masalah SDM yang terjadi, misalkan kehilangan staf kunci, bentrokan budaya, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk antar pekerja ataupun atasan kepada bawahannya. Next. Ya, Bu. Ya, sebelum kesepakatan, di sini ada perencanaannya ada 3, sebelum kesepakatan, selama integrasi, dan pasca integrasi. Sebelum kesepakatan adanya uji tuntas, artinya penilaian komprehensif dari semua aspek bisnis yang diakuisisi di mana dua perusahaan sepakat bergabung. Kalau selama integrasi berarti manajer fokus pada mengidentifikasi bakat utama dan membangun inisiatif untuk mempertahankan karyawan yang dibutuhkan. Sedangkan pasca integrasi, perspektif SDM menggambarkan bagaimana M&A dapat dilakukan dengan cara membantu karyawan menyesuaikan diri. Silakan Mas Andi. Terima kasih.
Oh iya. Oke, saya melanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu mengukur efektivitas manusia sumber daya dan SDM-nya. Di sini ada 5 metrik dan analisis SDM, yang kedua sumber daya manusia dan perbandingan, yang ketiga sumber daya manusia dan balance scorecard, yang keempat pengukuran efektivitas SDM dan audit sumber daya manusia. Next. Metrik dan analisis SDM. Di sini metrik SDM adalah ukuran spesifik dari praktik SDM. Sedangkan praktik SDM merupakan program pelatihan pengawasan serta biaya kompensasi pekerja yang lebih rendah. Biaya hukum yang lebih rendah, produktivitas karyawan yang lebih tinggi, pergantian karyawan yang lebih rendah, SDM memainkan peran penting dalam merger dan akuisisi, terutama dalam menangani masalah integrasi dan budaya organisasi. Selanjutnya, definisi analitik SDM adalah pendekatan berbasis bukti untuk membuat keputusan SDM berdasarkan alat dan model kuantitatif. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat mengembangkan metrik dan analitik SDM, antara lain, data yang akurat dapat dikumpulkan, yang kedua, tindakan terkait dengan tujuan strategis dan operasional. Selanjutnya, next, sumber daya manusia dan perbandingan. Di sini benchmarking adalah proses membandingkan hasil bisnis organisasi dengan standar industri atau praktek eksternal yang terbaik untuk meningkatkan proses dan praktiknya sendiri. Sumber daya manusia dan balance scorecard, ukuran keuangan, proses bisnis internal, hubungan pelanggan. Next. Audit sumber daya manusia, di sini yang dimaksud adalah upaya penelitian formal untuk menilai kondisi terkini atau kinerja dari praktik SDM sebagai evaluasi seberapa baik aktivitas di masing-masing area SDM, antara lain staffing, kompensasi, kesehatan, dan keselamatan di dalam perusahaan atau organisasi lainnya. Fungsi audit, yaitu audit SDM sangat berharga dan memberikan perspektif keseluruhan atau untuk beberapa bidang, sehingga manajemen dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman, itu tadi yang merupakan rangkuman dari buku materi buku Maltese yang dari chapter 2. Yang berikutnya adalah ini kami mengambil contoh jurnal penelitian ya, yang merupakan strategi dan perencanaan SDM. Judul penelitiannya, pengaruh persepsi peran pengembangan sumber daya manusia dan kompensasi terhadap kinerja pegawai Universitas Ibnu Sina dari Zalfa Putri Elisa dan kawan-kawan. Latar belakangnya, ini antara lain pengembangan potensi lembaga pendidikan, tuntutan dalam keunggulan yang kompetitif, pengembangan hak SDM. Metodenya, jenis penelitian adalah penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Universitas Ibnu Sina yang berjumlah 109 orang. Simple random sampling skala Likert. Hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut, pengaruh peran persepsi terhadap kinerja karyawan. Hasilnya diperoleh di mana karyawan memiliki persepsi yang baik dari masing-masing pekerjaan dan tanggung jawab. Adanya keterlibatan karyawan dalam suatu organisasi dan kemampuan untuk berkontribusi dengan memberikan masukan bagi perusahaan. Dan pemahaman yang baik dengan atasan sehingga dapat mempengaruhi karyawan. Yang kedua, pengaruh pengembangan SDM terhadap kinerja karyawan. Hasil diperoleh di mana karyawan yang mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk meningkatkan pengetahuan. Presenter dapat menyesuaikan
dengan bahan apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Materi yang disajikan juga dapat diterima secara positif oleh karyawan dan dengan karyawan partisipasi dalam pengembangan SDM. Hal ini dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi peran pengembangan SDM dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Next. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu. Kembali ke Bu Yuli. Terima kasih Bu. Oh iya Bu. Baik Bu. Nanti setelah ini baru kita sambung diskusi, saya berikan penjelasan dulu. Teman-teman bisa melihat yang di Zoom? Bisa Ibu. Ya, baik. Saya jelaskan dulu ya garis besarnya ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh presenter kelompok 1. Kita akan bahas kerangka pikir yang ada di dalam buku tersebut, pola pikirnya seperti apa. Jadi, mengapa kita belajar mengenai strategi SDM? Gitu. Nah, di dalam konteks manajemen, khususnya di manajemen strategi, ini perusahaan itu kan didirikan ada visi misi tujuan, gitu kan? Ada visi misi tujuan yang ini biasanya penentunya atau yang merumuskan itu adalah dari pimpinan atau top management, ya, top management team namanya. Kalau nanti kalau teman-teman melihat di beberapa jurnal singkatannya TMT, top management team. Nah, strategi itu dibuat tujuannya apa? Visi misi dan tujuan sampai di strategi biasanya tahapannya 1 visi, lalu misi, kemudian tujuan, kemudian breakdown-nya ke strategi, kan gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, strategi itu kan operasional untuk mencapai visi misi, gitu kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, supaya nanti bisa tetap perusahaan itu eksis atau dia memiliki keberlanjutan, kan cita-cita dari pemilik perusahaan atau pengelola organisasi itu kan organisasi tidak 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kan tidak, tapi kan lama, 25 tahun atau bahkan selamanya gitu kan. Tujuannya kan seperti itu. Maka supaya tetap sustainable, jadi tetap berkelanjutan, ini
tuntutannya apa? Yang bisa bertahan dalam bersaing ini adalah perusahaan yang memiliki disebut dengan core kompetensi. Core kompetensi itu kemampuan inti. Nilai jual perusahaan itu apa sih? Kekhasan perusahaan itu apa sih? Jadi harus ditetapkan dulu di dalam bentuk core kompetensi, sehingga nanti harapannya dengan core kompetensi itu bisa menjual, biar perusahaan itu tetap langgeng. Intinya seperti itu. Nah, pada saat mau menerapkan itu masuk ke strategi, tentu kan ini diperlukan satu komunikasi atau diskusi. Nah, komunikasi atau diskusi, maka disitulah peran dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nanti kan itu terbagi dalam satu perencanaan atau strategi yang berkaitan dengan perencanaan SDM, perencanaan keuangan, perencanaan pemasaran, perencanaan operasional. Tapi kan semuanya melibatkan orang. Semuanya kan melibatkan orang. Nah, untuk bisa menentukan orang-orang yang tepat di dalam pengelolaan, khususnya di dalam nanti merancang strategi, ini kan tugas dari atau peran dari yang disebut dengan strategic human resource management. Jadi ceritanya dari situ dulu. Kita mulainya dari situ dulu. Nah, mengapa perlu? Karena sampai kalau perusahaan itu akan menerapkan satu perencanaan strategi, tentu kan harapannya tidak melenceng dari apa yang menjadi tujuan, visi, misi, dan tujuan perusahaan. Nah, ini tentu harus dipilih orang-orang yang tangguh atau yang dia memiliki kemampuan supaya nanti dia bisa menciptakan satu core kompetensi. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Sehingga di sini yang sangat berperan ya orang-orang itu. Orang-orang di dalam menentukan kaitannya adalah visi strategi untuk mencapai visi misi. Kalau yang visi misi dan tujuan itu kan sudahlah, itu memang kan urusan dari yang katakanlah sebagai pemilik modal atau yang pemilik utama, misalnya seperti itu. Tapi untuk mencapai sampai ke teknik operasionalnya itu kan melibatkan banyak orang. Kita bicara dalam konteks satu perusahaan besar ya. Nanti ada perusahaan kecil juga berbeda lagi konteksnya. Jadi awalnya dari situ dulu. Nah, gitu kan. Nah, kalau teman-teman cermati ya di sini ya, yang ada di buku itu ya. Kali ini mulainya gini, misi organisasi. Tadi kan visi, misi, tujuan biasanya kan gitu. Nah ini mulai dari misi organisasi. Lalu masuk ke SWOT. SWOT itu apa? SWOT itu kan kita melihat pertama adalah dari internalnya dulu. Internal itu dilihat dari kekuatan dan kelemahan, gitu kan? Kemudian kalau yang dari eksternalnya adalah dilihat dari peluang dan hambatan. Dimix dalam satu bentuk metrik. Nanti teman-teman akan banyak mempelajari metrik SWOT itu di manajemen strategi. Jadi masing-masing ada metriknya, ada strateginya. Itu kita menggunakan analisa SWOT. Kemudian baru menetapkan tujuan, diformulasi strategi organisasi, hingga akhirnya intinya adalah diimplementasi. Ya, itu. Kemudian beberapa hal yang perlu dicermati tadi ya. Tadi bahwa tadi sudah saya singgung ya, peran dari SDM itu yang menentukan orang-orang yang bisa mengelola, kaitannya adalah bagaimana organisasi itu bisa berjalan. Ya. Bagaimana satu organisasi itu bisa berjalan. Maka di dalam satu pembuatan dari strategic planning, ini adalah tujuannya ya ini tadi, mensupport strategi. Apa yang menjadikan tujuan dari perusahaan, ya, apa yang memotivasi manajer untuk bisa bergerak kan gitu. Kemudian ini ya mengkoordinasikan atau dia ikut membuat atau merancang apa yang menjadikan tujuan perusahaan. Jadi ini yang paling penting, karena kan istilahnya mengelola orang-orang yang memiliki kompetensi atau yang memiliki kemampuan yang istilahnya yang langka. Makanya kalau orang-orang yang seperti itu kan harusnya dipelihara.
bagaimanapun caranya, entah itu dari sisi nanti kita di bab-bab selanjutnya kan ada satu teori motivasi, itu nanti di perilaku organisasi, kemudian bagaimana melakukan merekrut karyawan, mempertahankan karyawan, sampai dengan memberdayakan karyawan, itu semua kan tugas dari MSDM. Nah, awalnya dari sini, mengapa kita penting. Nah, ini ya, kalau kita bicara mengenai peran dari SDM, ya, kalau kita bicara mengenai peran dari SDM yang berkaitan dengan bagaimana keberlanjutan satu perusahaan itu supaya dia bisa kompeten, ya, ini perlu yang disebut dengan praktek SDM transformasional. Ini apa yang dipelajari ya berkaitan dengan kepemimpinan, ya, leadership, kemudian strategi SDM, budaya organisasi, kebijakan. Nah, kalau yang transformasional ini biasanya urusan atasan. Kemudian kalau transaksional itu ya yang kaitannya dengan mengelola bawahan, ini yang disebut dengan SDM tradisional. Seperti apa? Ya seperti dari rekrutmen, kemudian pembayaran, kemudian pelatihan dan pengembangan, kemudian bagaimana menjaga karyawan. Namun kan ini berkembang. Jadi tidak dari, kalau dulu itu kan disebut sebagai manajemen personalia. Ya kan istilahnya dulu itu kan manajemen personalia, tapi sekarang kan manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena manusia itu dianggap sebagai satu aset. Nah, yang disebut dengan human capital atau intellectual capital. Tenaga mereka dan pikiran mereka kan tetap dipakai, dioptimalkan supaya nanti si perusahaan ini tetap memiliki keberlangsungan jangka panjang. Padahal beberapa tantangan dalam organisasi itu kan banyak, kaitannya dengan perubahan lingkungan, yang tadi harus dilihat dari sisi bagaimana kaitannya dengan keterbatasan sumber daya, kalau mau membuka usaha, mau melakukan ekspansi itu seperti apa strateginya, ini kan semua mengelola orang-orang. Ya. Bagaimana supaya satu usaha itu atau satu organisasi itu bisa lebih berkembang dan tujuannya adalah kesejahteraan karyawan. Lagi selain dari laba ya, kalau laba itu kan ya mestilah, tapi ujung-ujungnya dari laba itu kan keinginannya kan bagaimana supaya karyawan itu dipelihara di situ, langgeng di situ karena mencapai satu kesejahteraan. Seperti itu. Nah, maka ya jadi kalau ini nanti teman-teman sudah banyak di strategi SWOT ya, sudah banyak diskusi ya, apa itu SWOT, kemudian strateginya, kemudian apalagi ini sebentar, bagian-bagian yang ini saya jelaskan yang kaitannya dengan bagian-bagian saja. Bagian-bagian dari pada saat melakukan, istilahnya kan gini, untuk bisa menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam waktu yang tepat pula yang tadi sudah disinggung. Ini kan harus dilakukan evaluasi. Evaluasi kaitannya kebutuhannya apa, kemudian jumlahnya berapa, dan itu ditempatkan di mana. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya bisa dari luar, bisa dari dalam, kan gitu. Kalau itu ada yang disebut dengan source inflow, jadi ada yang masuk itu artinya dari luar masuk, ya, dari luar atau penarikan dari eksternal. Penarikan dari eksternal itu diperoleh dari mana? Bisa dari rekrut lagi atau sewa dari luar. Kemudian transfer dari beberapa departemen kan seperti itu. Kemudian ada promosi dari bawah ke atas. Kemudian memanggil kembali atau kaitannya bisa mengeluarkan karyawan. Kemudian kalau sumber dari yang mau karyawan yang dikeluarkan atau karyawan yang dipindahkan gitu kan, bisa jadi karena turnover, bisa karena promosi, karena demosi, kemudian karena keluar. Nah, ini juga harus dikelola.
Supaya apa? Supaya keberlangsungan, artinya setiap pekerjaan itu sesuai dengan apa yang sudah menjadikan istilahnya apa ya? Istilahnya ini loh, harusnya jadwal ini, pekerjaan ini. Kemudian tahap berikutnya pekerjaan ini sesuai dengan perencanaan. Ya, sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, ya kan, dari awal hingga akhir. Dan ini tidak terjadi satu kemacetan antar bagian. Nah, intinya ya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, maka ya tadi sedikit berkaitan dengan jurnal, coba. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh penyaji itu pengaruh ya, ada pengaruh ya. Ya, hasilnya apa? Semuanya berpengaruh. Semuanya berpengaruh. 3 hipotesis itu diterima. Diterima semua. Berarti sampelnya berapa di situ? 109. Kemudian teknik samplingnya simple random. Simple random. Kemudian dianalisisnya menggunakan apa? Skala Likert itu ukurannya. Analisisnya menggunakan apa? Regresi. Regresi. Jadi besok untuk teman-teman yang mau itu menjelaskan jurnal, itu jurnalnya dimasukkan ke MS Team enggak? Masukkan ya. Jurnal aslinya ada ya? Iya, ya nanti biar saya. Soalnya kalau buka MS Team itu lah. Ya, jurnal aslinya. Jurnal aslinya nanti tolong dimasukkan ke itu. Ke ya betul, ke file MS Team. Gitu. Nah, ada yang sekarang saya buka untuk sesi diskusi. Silahkan teman-teman. Ya, Mas siapa? Holis. Ya, silahkan Mas Holis. kita melakukan perencanaan di atas sistem itu. Asal dapat titipan, saya lihat dan saya juga analisis kayaknya di Indonesia masih ada Ya, terima kasih Mas Solis. Ada lagi teman-teman yang lain yang dari online, ada enggak? Oh ya, yang dari online teman-teman, silahkan. Silahkan. Kameranya pinter ya itu. Bisa gerak sendiri. Yang dari online silahkan, jangan-jangan udah pada tidur nih. Oh ya, Mas Joko ada pertanyaan, Mas Joko. Silahkan Mas Joko, ada yang ditanyakan. Yang lain, yang dari online dulu. Saya pengen dengar suaranya nih. Sementara belum ada, Bu. Ya, dijawab dulu. Dari teman yang di sini coba. Dari teman-teman. Iya, monggo Pak. Mas siapa? Ya.
Ya, terkait dengan kompetensi ini kalau saya pahami dan menjelaskan tadi akan menjadi sesuatu yang khas, sesuatu yang unik dan bukan sebuah organisasi ya. nantinya. Saya jadi penasaran kira-kira seperti apa ya kompetensi ini. Dan penyusunannya apakah itu menjadi tanggung jawab di unit HRD atau itu merupakan apa ya, sesuatu yang disusun oleh direksi misalnya yang sejajar dengan mungkin direktur HRD. Ya. Ya. Terima kasih Mas Ferry. Monggo dijawab yang pertanyaan pertama dulu. Oke, aku sih aku tambah ya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Kholis, yaitu mengenai intinya titipan ya Mas, sumber daya atau karyawan yang di Indonesia itu lebih istilahnya banyak yang mempraktekkan titipan-titipan seperti itu ya. Jadi, sedangkan SOP-nya HRD-nya itu harus menerapkan menyeleksi dengan sesuai SOP yang berlaku di perusahaan. Baik, menurut kami untuk titipan itu kalau sesuai dengan kualifikasi perusahaan sih sah-sah saja. Kalau menurut kami. Jadi kita juga lihat dulu kompetensi dari calon karyawan tersebut. Tetap biasanya kalau di perusahaan itu Bu, itu tetap diuji Mas Kholis. Walaupun itu istilahnya titipan dari si A, si B, bos ini biasanya tetap diuji walaupun HRD-nya mungkin udah di kode, tapi tetap diuji, kompetensinya tetap ada. Dan biasanya kalau sepengetahuan saya itu dikasih bintang Mas, ditandain biasanya. Bintang. Ya, dikasih bintang, ditandain. Dalam tanda kutip ada khusus gitu. Ya, khusus. Itu bisa jadi enak, bisa jadi tidak, karena tergantung yang bawa siapa. Kalau misalkan yang si A itu dibawa Pak A, itu Pak A-nya itu keluar atau pensiun atau apa, biasanya itu dihabisin sama penerusnya. Ya ini masing-masing kantor berbeda ya Mas kasusnya. Ada yang langgeng, ada yang enggak juga sih. Gitu. Kalau sepengetahuan saya pas waktu dulu kerja di perusahaan seperti itu Mas. Jadi misalkan ada titipan, kebetulan saya kerja di distributor dulu 5 tahun. Itu kalau misalnya ada titipan ditandain, nanti kalau yang bawa itu keluar atau pensiun itu biasanya ikut keluar biasanya. Nggak ada backupnya gitu. Nggak ada backupnya. Gitu. Iya. Biasanya. Karena dia udah nyaman dengan keadaannya di perusahaan itu, tiba-tiba nggak ada backupnya Pak, ini udah keluar. Ada dua kemungkinan, kalau dia udah bisa menyatu dengan lingkungan perusahaannya, dia bisa membaur, mungkin bisa langgeng, tapi kalau misalkan enggak, tapi tipikal orang yang seperti itu biasanya dia nempelnya ke atas Mas, bukan nempel ke sesama atau ke bawah, nempelnya biasanya ke atas gitu, tipe-tipe orang seperti itu. Jadi untuk yang bawaan biasanya kalau yang bawa udah keluar biasanya dia tidak nyaman. Tapi ya ini tidak bisa disamaratakan juga Mas Kholis. Nah, teman-teman yang lain bisa memberi sharing, silakan. Tambahan Mas Iwan? Enggak ada, cukup. Ya, silakan Mbak siapa? Saya Magdalena Rossi, Bu. Magdalena.
kalau dari beberapa pengalaman saya ya di bidang rekrutmen gitu ya Bu. Karena kan memang hubungan relasi itu nggak selalu negatif ya kalau masalah titip menitip gitu ya. Maksudnya ini ditolong ya karena ini belum dapat kerja gitu. Tetapi ketika ditinjau lebih lagi itu juga ada positifnya karena mungkin berkaitan dengan relasi atau pengalaman sebelumnya pernah bekerja sama, kinerjanya baik gitu ya. Terus itu jadi nilai tambah ya karena memiliki review kerja sebelumnya itu seperti apa gitu. Jadi tapi ya dari perusahaan juga pastinya kita melihat dari kualifikasi gitu kan, posisi yang sedang kita cari apakah sesuai dengan kompetensi yang kandidat miliki gitu kan Bu. Jadi sebenarnya ya kalau dari sisi proses rekrutmen untuk mencari kandidat terbaik pastinya sesuai juga, menyesuaikan juga dengan SOP, tetapi juga kita melihat kandidatnya juga gitu sih Bu. Terus juga pastinya apa ya, kita juga pasti kan ada sisi menghargai juga ya siapa yang memberikan titipan itu ya. Maksudnya terus wah ini atasan maksudnya mungkin levelnya lebih tinggi gitu ya. Nah itu kita juga menghargai juga gitu sih. Terus ya pada poinnya ya itu maksudnya melihat juga kompetensi yang dia miliki apakah sesuai fit dengan yang kita cari. Itu sih. Itu saja. Iya. Ada yang lain? Oh ya, kembali lagi ke Mas Solis. Gimana Mas Solis? Untuk apa ya? Contoh. Jadi saya itu ada saya kenyataan saya sudah pendidikan masih bisa masuk ke universitas ada imigrasi itu yang Iya. Pada saat ini, pada saat ini yang kita pikirkan adalah dampaknya perusahaan itu apa? Dengan dampaknya bagi lembaga yang menurut saya itu apa? Pada saat kita anti tenaga ahli irigasi. Dan dampak untuk jika saya tidak sesuai dengan apa yang ditujuin, apa yang ditujukan nih, visi misinya kembali lagi sama perusahaan atau lembaga, maka apa yang akan terjadi dengan perusahaan itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya inginnya itu apa ya? Ya pengen idealis, tapi nggak bisa. Soalnya saya pernah juga di pimpinan, nggak bisa ternyata masih ada tuh sistem titip penitip. Contoh, bulan depan ada perekrutan tenaga pendamping masyarakat Ibu untuk proyek Simur untuk rehabilitasi daerah irigasi Gelapan Timur. Sudah tuh Bu, banyak titipan dari pejabat-pejabat di kabupaten tersebut Bu. Nah ini yang saya benci. Ini apa-apaan ini kok apa ya istilahnya kok masih titip menitip. Saya ngadu ke atasan, katanya atasan ya udahlah jalani aja. Kamu yang berproses jangan sampai idealis, kamu akan dibenci. Nah itu Bu, yang membuat saya pikiran saya itu apa ya Bu ya istilahnya nggak mau ingin idealis tapi dengan kenyataan itu nggak bisa ternyata Bu. Itu iya. Terima kasih. Dari teman yang lain bisa memberikan masukan karena ini kan menarik. Izin Bu, izin. Biasanya kan mulainya dari analisa jabatan. Ya, analisa jabatan, titipan itu belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan gitu kan. Silakan Pak, siapa? Badra Bu. Izin Bu, jadi kalau saya sih mending lebih ke praktisi aja Ibu ya. Jadi karena kami juga berlatar belakang bukan psikologi seperti Mbak Rosi ya. Jadi memang yang disampaikan Mas Kolis dan teman tadi benar apa adanya ya. Yang pertama lebih ke sebenarnya kalau era sekarang sih sudah mungkin masih ada tapi sebenarnya tidak begitu seperti dulu karena sekarang sudah sangat terbuka dan kadang orang yang mau itu juga akan bisa malu sendiri ketika titipannya juga tidak
kompeten begitu. Nah, kembali ke yang pertama kalau menurut saya adalah top management komitmen dulu ya Bu. Jadi kan kami beberapa kali memiliki pengalaman itu top management juga konsisten dengan nggak bisa gitu loh. Kalau mau nitip ya kita lihat kebutuhan dulu ada enggak gitu. Ketika tidak ada ya bilang tidak ada. Itu terjadi dan tidak ada titip-nitip. Yang pertama, yang kedua kalau memang ada kemudian kebutuhannya juga ada, kembali ke yang baru tadi disampaikan, kualifikasi requirement itu harus dilihat. Kemudian tidak serta-merta kalau pengalaman saya terus terang terakhir ini kami banyak juga terima titipan dan bagaimana kami mengelola titipan itu menurut saya sudah sangat-sangat fair gitu ya, sehingga yang dititipi dan yang menitipkan itu terjadi kesepakatan informasi, artinya saling menerima ketika mohon maaf gitu tidak lolos dan sebagainya. Jadi itu lebih ke personal approach ya ketika kita bicara dengan yang menitipkan, karena tentu kenal gitu, yang menitip dengan yang akan dititip pasti biasanya saling mengenal begitu ya, apalagi kalau di level tertentu. Itu kedua, dari level posisi atau jabatan yang kita lihat, biasanya kalau di level staff sih tanda kutip ya sudahlah kan cuma staff gitu. Kalau secara cost yang nggak begitu signifikan dampaknya, misalnya itu hanya untuk mengakomodir lebih ke kepentingan politis gitu ya, everybody happy gitu biasanya begitulah. Tapi syarat minimum requirement tetap harus dipenuhin itu biar tidak jelek antara ya gapnya nggak terlalu jauh lah begitu. Kemudian apa namanya, kalau untuk level tertentu misalnya level middle management itu ya Bu, itu pasti kita tidak akan melakukan itu begitu, karena dampaknya tadi Mas Kolis sampaikan, dampak ke visi misi perusahaan juga bisa terganggu kalau di level-level tersebut juga harus mengakomodir titipan begitu. Nah dari beberapa pengalaman itu yang memang yang paling mudah adalah di level fresh graduate misalnya. Nah itu sangat-sangat memungkinkan dan itu kadang ya sudah begitu, dan toh rata-rata anak-anak sekarang itu pintar-pintar Bu. Jadi kalau kami merekrut fresh graduate itu sebetulnya entah titipan atau tidak itu sebenarnya standar requirement yang sifatnya umum itu terpenuhi begitu. Jadi lebih mudah. Jadi orang setelah kerja itu nggak akan kelihatan dia titipan atau tidak. Nah kalau menyambung Mas Andi tadi, ketika yang nitipin nggak ada, itu sebenarnya tidak begitu ini juga ya, mungkin tergantung produk perusahaannya tersebut. Jadi ketika sudah melebur dia bisa perform kok begitu. Bagaimana nanti HRD apa namanya? Ini pengalaman unik Bu. Ada satu ini contoh kasus aja. Baru 2 bulan yang lalu. Titipannya komisaris. Itu ponaan langsung komisaris waktu itu ya. Terus karena kami lihat kebutuhan, memang legal kami resign, pindah ke Unilever, kan rate-nya tinggi kan, pindah ke Unilever, kosong, masuklah titipan itu. Yang nitip itu juga ngelihat, legal pasti sarjana hukum dong, nggak mungkin dia punya ponakan akuntansi dimasukin legal enggak. Nah dari situ minimal requirement sudah terpenuhin, kita proses. Setelah masuk, cuman 2 minggu, 1 minggu, ngobrol sama saya di ruangan, bilang nggak mampu, minggu kedua out sendiri, karena dia merasa ritme pekerjaan itu nggak bisa ngikutin. Nah kami kembali ke komisaris, ya ketawa aja komisaris, ya sudah, anaknya nggak mampu ya sudah. Nah di situ artinya yang menitipkan itu juga perlu kita jelaskan tentang kondisi real di perusahaan itu sehingga bisa menerima gitu. Kan ada yang nggak mau tahu, takut menyalahkan dan sebagainya. Ya kira-kira begitu sih. Iya. Matur nuwun Pak. Ya. Jadi kan bagaimanapun kan pada saat akan dilakukan penempatan itu kan harus dilakukan satu evaluasi. Teman-teman mendengar nggak tuh yang di sana? Suara saya. Oh ya. Dengar Bu. Sudah berfungsi mic-nya. Ya. Jadi kan tetap mulai dari yang disebut kalau di MSDM itu yang disebut dengan proyeksi kebutuhan kerja. Kalau yang dulu disebut analisa jabatan. Nah meskipun itu titip menitip, kita akan melakukan
satu penugasan itu sesuai dengan background. Pertama kan itu ya, background, latar belakang pendidikan, kemudian tadi juga masa kerja. Benar sekali kalau awal itu biasanya masuknya ke staf ya, masuknya ke staf. Jadi jangan diberikan tanggung jawab yang besar. Jadi jangan sampai titipan itu langsung masuk ke tanggung jawab yang besar, kecuali kalau itu sistemnya teman dengan teman, artinya untuk mengisi jabatan itu ada teman yang memang punya kenalan, dia itu qualified, itu beda cerita kan, titipan kalau seperti itu kan beda cerita, artinya dari rekanan yang oke, memang ini lebih cocok dengan yang terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya proyek atau jangka waktunya kan tidak terus-menerus, katakanlah setahun, 2 tahun untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sulit itu biasanya kan rekrutmen itu justru dari teman-teman sendiri yang memang sudah kenal kompetensinya. Jadi kan ada 2 tanda kutip, kenalan itu bisa untuk penempatan karyawan yang belum berpengalaman, yang tadi berdasarkan pertimbangan saudara kan gitu ya, atau dari teman-teman sendiri yang memang sudah sangat mengenal karena dia qualified, maka harus menempati posisi ini supaya bisa bekerja sama. Nah, ada yang seperti itu kan. Nah, kalau itu enggak masalah, artinya ritme pekerjaannya istilahnya kepala, tangan, kaki itu kan harus seiring kalau bekerja itu. Nah, itu enggak masalah, tapi kalau yang bermasalah tadi yang memang fresh gitu kan, yang memang fresh lalu mau ditempatkan di mana ternyata kurang cocok, ya awal itu jangan diberikan tanggung jawab yang besar. Kata kuncinya seperti itu yang tadi, semuanya bisa happy lah, enggak masalah, tapi sepanjang itu tidak membawa satu dampak yang begitu besar kaitannya dia itu atau seseorang itu tidak memegang satu posisi kunci, jadi hanya sebagai support system gitulah, nah, gitu, enggak masalah. Nanti kan lama-lama juga jalan, kalau itu jalan. Nah, kalau yang enggak ya seleksi alam. Nah, seleksi alam. Ya, seleksi alam itu bisa keluar atau dia diberi porsi pekerjaan yang kecil. Gitu. Ya, bisa jadi. Ya, jadi kadang-kadang itu juga benar disingkirkan, jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja membuat satu manajemen konflik itu juga bisa. Ya. Ini ada yang raise hand, silakan Mas Aziz. Oke, selamat malam Bu, selamat malam rekan-rekan. Ya, selamat malam. Saya ada pertanyaan Bu, untuk pada saat ini kan untuk proses dari rekrutmen sendiri ataupun pengelolaan SDM kan dari pihak ketiga ya Bu, atau outsourcing seperti itu. Nah, bagaimana pendapat yang pertama itu saya mau tanya pendapat teman-teman mengenai hal itu, kemudian dari sisi internal kan juga dari bagian perusahaan ada SDM sendiri. Nah, kemudian untuk proses rekrutmen tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. Di situ kan pasti ada sesuatu yang berbeda Bu, antara pandangan dari SDM HR eksternal dan internal kan tetap berbeda. Nah, dari situ kan nanti kemungkinan kan pada saat sudah diterima, nah setelah dia bekerja di tempat tersebut ternyata tidak sesuai kan, itu kurang efisien seperti itu Bu. Nah, kemudian dari sisi pekerja juga kan itu bagi saya atau mayoritas para pencari kerja kan itu sesuatu yang kurang menguntungkan Bu, apabila suatu perusahaan menggunakan jasa outsourcing seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Siapa? Monggo. Kok aku menang? Monggo. Penyaji dulu, bisa nggak? Penyaji dulu. Nanti terakhir saya yang jawab pertanyaan Pak Ferry. Baik, terima kasih Bu Yuli. Mas Aziz, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi untuk outsource sendiri
itu memang sudah ada komunikasi Mas biasanya dari perusahaan dia melimpahkan ke HR eksternal atau outsourcing, itu biasanya udah dikasih kriteria. Kita posisi ini kriteria seperti ini, harus ada yang istilahnya SOP seperti ini di perusahaan ini. Jadi kualifikasinya orangnya seperti ini. Jadi biasanya kalau dari sisi perusahaan itu lebih mempersingkat waktu dan biaya karena ditangani langsung oleh eksternal. Tapi di sisi pekerja mungkin ada pendapatannya yang berkurang karena dipotong oleh pihak outsourcing-nya. Tapi untuk di perusahaan sendiri pekerja itu biasanya kalau outsource itu biasanya udah ada pengalamannya Mas Aziz. Jadi kalau untuk menyatui adaptasi ya. Jadi untuk adaptasi di suatu perusahaan baru, kalau orangnya sudah mempunyai pengalaman, itu saya rasa tidak terlalu sulit Mas Aziz. Apalagi dalam satu bidang, misalkan marketing ke bidang marketing lain di perusahaan lain, itu kalau menurut saya cepat beradaptasinya. Admin pun juga sama. Jadi kalau untuk outsourcing saya rasa tidak ada masalah Mas Aziz. Mungkin dari sisi pekerjanya aja mungkin Mas Aziz yang di sini agak dirugikan sedikit. Seperti itu Mas Aziz. Terima kasih Mas. Tapi untuk ada tambahan Mas. Nah, apabila tadi si kandidat tadi bekerja melalui outsourcing, kemudian di situ kan ada rasa kurang enak dari pekerja itu, namun sebenarnya dari kandidat tersebut itu potensial seperti itu Mas, dan dengan status karyawannya yang mungkin dia mengabdi sudah sampai 2 tahun dan belum jadi karyawan tetap, dan perusahaan merasa itu adalah kandidat yang potensial, namun dengan status karyawannya yang masih belum jelas, bisa dikatakan seperti itu karena ikut outsourcing, akhirnya kemudian si kandidat tersebut atau pekerja tersebut resign seperti itu kan salah satu yang seperti itu yang suatu perusahaan kehilangan aset seperti itu karena merupakan aset seperti itu Mas. Siap. Baik, tentu perusahaan juga ada tim atau HR-nya itu pasti bisa menilai kinerja Mas. Setiap perusahaan, setiap HR itu pasti ada penilaian kinerja pada periode tertentu, misalkan 6 bulan atau 1 tahun biasanya ada penilaian kinerja karyawan. Kalau misalkan di suatu perusahaan itu kan kondisinya beda-beda Mas Aziz. Ada yang misal dia sudah outsourcing perpanjangan 2 kali, kan kalau outsourcing kalau sekarang ini kan perpanjangan 1 tahun sekali Mas. Nah itu biasanya kalau perusahaan, tergantung perusahaannya juga Mas Aziz, ada yang dia mengkualifikasikan karyawan yang berprestasi di jalur outsourcing, itu setelah perpanjangan 2 tahun, ada pertimbangan dia diangkat menjadi karyawan kontrak dulu atau langsung tetap. Biasanya itu tergantung peraturan dari perusahaannya tersebut Mas Aziz. Jadi kalau untuk dia di perusahaan terus, wah aku kok tidak diangkat-angkat terus, padahal aku kerjanya ini sapi, terus resign, ya itu memang tergantung dari kebijakan masing-masing HR dan perusahaannya Mas, seperti itu Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas Aziz. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ferry yang belum terjawab Bu. Iya. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Mas Heri. Dapat gitu ya.
mohon izin. Ya. Terkait dengan outsourcing ini, kalau yang saya amati, ya ini kan kita membahas masalah strategi dengan planning ya. Kita memiliki strategi perusahaan, kemudian kita tuangkan dalam perencanaan untuk mencapai untuk menerapkan strategi tersebut. Kemudian di sini masalah outsourcing atau tidak, ini masuk dalam strategi. Kemudian juga dituangkan dalam perencanaan. Kalau yang saya pahami, perusahaan-perusahaan profesional itu membagi outsourcing atau tidak, itu biasanya masuk ke dalam core bisnis atau tidak. Kalau jabatan-jabatan yang dalam core bisnis, itu biasanya dia akan menjadi permanen. Dari rekrutmennya pun dia permanen. Dari rekrutmennya. Jadi memang diarahkan untuk bisa menjadi tulang punggung perusahaan gitu. Kemudian dia tidak melalui jalur outsourcing. Kalau melalui jalur outsourcing mungkin kalau di PNS mungkin CPNS-nya gitu ya, tahapan gitu. Tapi kalau outsourcing biasanya dia untuk jabatan-jabatan yang temporer atau jabatan-jabatan yang sifatnya supporting dari suatu perusahaan. Nah, di situ baru outsourcing. Nah, harusnya seperti ini yang best practice yang harusnya dijalani oleh perusahaan-perusahaan. Tapi ternyata tidak semuanya seperti itu. Kadang-kadang saya juga sering melihat ada jabatan-jabatan yang sangat penting, bahkan bisa menjadi lebih penting dari jabatan permanen, itu masih di-outsourcing-kan gitu. Itu mungkin karena ya kekurang baik dalam hal menerapkan strategi dan planning di HRD-nya, sehingga dia tidak bisa menerapkan formasi. Formasi ini kan kaitannya juga nanti akan beban penggajian ya dan sebagainya. Nah, di situ berkutat di situ akhirnya seseorang yang memiliki potensi kompetensi yang baik dan itu berguna bagi perusahaan, tapi tidak bisa diangkat jadi karyawan karena memang pola manajemen HRD-nya memang kurang baik sehingga formasinya tidak ada gitu. Formasi tidak ada jadi tidak bisa diangkat. Ini sangat banyak juga terjadi di mana-mana. Jadi memang inilah pentingnya kita menerapkan strategi dan planning sehingga kita bisa menerapkan menentukan mana yang pegawai permanen, mana yang outsourcing. Kalau terkait dengan metode rekrutmennya saya kira sih sama aja ya. Kalau misalnya outsourcing untuk suatu jabatan yang memang membutuhkan keahlian teknis yang sangat tinggi, ya memang harus diakses ke arah situ ya, ke arah untuk memiliki kompetensi itu dan sebagainya. Saya kira sih sama aja. Mungkin terkait dengan administrasi kepegawaiannya mungkin yang agak sedikit berbeda, di mana lebih presisi atau lebih ketat untuk yang pegawai permanen dibanding yang outsourcing gitu. Ini sedikit berpendapat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu, nambahkan ya Bu, Ya, sedikit silakan, aja. Pak. Jadi, kalau kami menambahkan aja bahwa kembali kalau HRD itu kembali ke payung legalnya sih, Undang-Undang Tenaga Kerja itu dulu yang pertama. Jadi Undang-Undang outsourcing kan diatur ya, siapa yang boleh dan posisi apa yang boleh dan tidak begitu. Nah, kalau di HRD kan tidak bisa lepas dari undang-undang dulu. Nah, ketika kita mau comply ya berarti undang-undang yang diikuti. Nah, ketika manajemen memutuskan hal yang berbeda kaitannya dengan strategi planning itu tadi, ya kita memberikan edukasi biasanya begitu. Karena kadang top manajemen tidak paham bahwa posisi ini boleh diososikan, posisi ini tidak begitu. Nah, ini dampaknya sangat luas sih kalau menurut saya begitu. Kemudian outsourcing itu juga banyak yang nakal begitu. Banyak yang dia tidak komplain juga kepada undang-undang. Nah, ini tugas HRD yang di perusahaan yang harus mengontrol, karena kalau nanti terjadi dispute atau isu begitu, isu labor issue begitu ya, itu nanti pihak perusahaan itu juga akan salah karena menggunakan outsourcing yang tidak comply. Nah, kenapa di HI di Senaker itu selalu wanti-wanti, kamu kalau pakai outsourcing harus benar-benar dipastikan dia comply. Nah, saya ngerti yang dimaksud Mas Aziz tadi. Jadi ada unsur ketidakpuasan ketika karyawan dengan status outsourcing, karena itu tadi banyak nakalnya. Nggak masuk dipotong, uang ini dipotong, padahal itu kan nggak boleh begitu. Nah, memang karena outsourcing itu selain manajemen fee, dia juga ngambil dari keuntungan tenaga kerja yang kurang paham, sehingga dia melakukan itulah. Tugas kami biasanya di HRD itu begitu Bu, lebih ke controlling outsourcing supaya dia comply. Jadi kembali ke basic legalnya dulu. Tapi yang disampaikan Mas
Ferry tadi ya betul sekali itu kaitannya dengan banyak hal sih. Ngoten kira-kira. Iya. Ya, gitu ya, Mas Aziz ya. Satu saya belum jawab pertanyaan Pak Ferry tadi, ini sudah jam 10 juga. Baik, core kompetensi itu Pak Ferry. Core kompetensi itu kan ya istilahnya nilai jual apa yang menjadikan ciri khas dan itu nanti akan menjadikan keunggulan bagi perusahaan. Penentuan core kompetensi ini biasanya selain dari top management team itu biasanya melibatkan middle ke atas lah. Middle ke atas karena apa? Karena core kompetensi itu tidak statis. Tidak statis. Artinya masa ini core kompetensinya ini. Nah, gitu kan. Kemudian katakanlah sekarang era inovasi, era teknologi yang dulu dia memiliki keunggulan katakanlah di sumber daya manusia yang murah, sekarang kan sudah diganti dengan mesin. Berarti kan tidak bisa lagi kita menjual katakanlah di tenaga kerja yang murah sebagai satu core kompetensi. Nanti harus ada katakanlah dalam bentuk servis atau sesuatu yang berbeda dengan perusahaan lain, dengan organisasi lain. Nah, kalau kita bicara core kompetensi di dalam, terutama ini bicara kaitannya dengan strategi perusahaan, ini ada mulainya dari teori of the firm. Jadi teori perusahaan itu nanti teman-teman akan mengenal yang disebut dengan teori yang disebut resource based view. Jadi keunggulan itu dari keunikan resource yang dimiliki. Nah, hanya kelemahan teori itu, dinamika lingkungan itu kan berubah. Dinamika lingkungan itu berubah, makanya core kompetensi itu juga harus tetap digali dan itu harus menyesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan. Maka kita di dalam SDM ini salah satunya ada satu subbab yang mempelajari kaitannya dengan kapabilitas dinamis, nanti dilarikan ke belajar di teori pembelajaran. Nanti di perilaku organisasi. Dan itu merupakan satu proses yang dinamis. Katakanlah core kompetensi itu dari 5 hingga 10 tahun, oke lah, enggak masalah. Tapi nanti setelah itu, apakah masih menggunakan core kompetensi yang sama? Tentu tidak kan. Karena itu juga ada satu perkembangan, entah itu selera dari, kan kembali lagi, itu ada beberapa pihak, katakanlah dari supplier, dari customer, kita kan harus menyesuaikan dengan apa yang menjadikan permintaan beberapa pihak eksternal itu, termasuk dari perubahan lingkungan. Nah, core kompetensi itu juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Itu harus dilakukan satu evaluasi, dan tidak hanya di top management, kan kita melihat, atau satu organisasi itu melihat apa yang menjadi keunggulan dari tenaga kerjanya itu kan mulai dari middle ya. Dari middle lalu dilakukan satu proses diskusi sehingga nanti menentukan ini loh yang kita unggul. Gitu. Jadi sifatnya tidak statis ya Pak ya. Gitu. Ya. Enggak, middle atas. Karena kan tetap gedoknya, yang gedoknya itu kan tetap yang dari atas. Keputusan itu tetap dari atas. Tapi untuk menggali ini yang mana yang unggul, yang mana yang tidak kan tetap ada satu komunikasi, dua arah. Karena yang tahu bawah ini kan tetap yang dari middle ya gitu. Tapi yang mengambil satu keputusan itu kan tetap dari atas. Nah itu maka harus dilakukan satu proses diskusi. Gitu. Itu ya. Ada lagi cukup ya? Sudah jam 10. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada banyak kendala tadi, berarti kita besok menggunakan Zoom saja karena memang kesulitan, hanya tugas masuk ke MS Team ya supaya kita lebih mudah aksesnya ya. Gitu saja. Ya, terima kasih teman-teman yang di online, sampai ketemu nanti di minggu depan ya. Terima kasih Bu. Selamat malam. Ya, saya izin live. Malam. Ya, selamat malam semua. Ini sudah presentasi semua? Ya. Sudah?
Oh iya, yang kedepannya nanti tolong jurnalnya dikirim di MS Team-nya ya. Iya. Ya, terima kasih semua ya. Jadi kan tidak presentasi. Oh? Enggak, maksudnya soalnya ada kegiatan di luar. Oh, enggak. Ya. Ya. Ya,